Halo semuanya, hari ini kita akan kembali membahas matematika, ekonomi, dan bisnis. Topik yang akan kita bahas dalam tutorial berikut adalah berkaitan dengan titik potong. Nah, sebelum kita bahas mengenai hal tersebut, saya mau ajak teman-teman yang sudah lama stay at home, mungkin jalan-jalan tipis-tipis melihat pemandangan. Nah, ini kita berada di satu apartemen. Ini adalah tampilan keluar jendela dari apartemen yang ada di Saint John, Kanada. Jadi ini sudah mulai di musim winter, snow, sudah mulai ada salju, dan di belakang mulai, kalau dilihat pohonnya itu, pohon maple-nya, daunnya sudah pada berguguran, sudah habis. Putih semua, sudah mulai salju. Bisa hingga minus 20 derajat Celcius. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Saya akan tampilkan. Hari ini kita akan bahas terkait hubungan dua garis titik potong atau kurva dan pergeseran kurva. Apabila kita bicara soal titik potong di dalam teori ekonomika dan bisnis, ada dua implementasi utama atau yang umum, yaitu yang pertama adalah mengenai keseimbangan pasar, di mana fungsi penawaran itu bertemu dengan fungsi permintaan, jadi ada satu titik temu, titik koordinat antara permintaan dan penawaran. Itu yang pertama, ada titik potong. Yang kedua adalah titik impas, atau disebut juga dengan break even point. Jadi di mana nanti total revenue atau total pendapatan yang diterima itu sama dengan total pengeluaran atau total biaya, total cost-nya. Jadi ada satu titik temu di situ disebut titik impas. Nah, nanti terkait detail yang lain, teman-teman bisa coba pelajari di slide atau handout yang akan dibagikan atau sudah diupload, nanti teman-teman bisa pelajari. Jadi ada dua metode untuk melakukan penyelesaian persamaan linear, bisa dengan eliminasi atau dengan substitusi, dan nanti kalian bisa coba. Nah, pada kesempatan ini, kita lebih berfokus ke keseimbangan pasar atau disebut juga dengan market equilibrium. Jadi video tutorial yang pertama ini, section 1 atau bagian pertama, saya akan fokus untuk membahas keseimbangan pasar, bagaimana kita menentukan pertemuan antara titik penawaran dan permintaan yang disebut titik keseimbangan pasar, dan apabila ada pergeseran. Pergeseran bisa terjadi apabila ada pajak atau subsidi yang diberlakukan. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke sana, kita akan lihat dulu. Jadi, di dalam keseimbangan pasar ada dua variabel yang utama yang digunakan. Yang pertama adalah Q atau quantity, kuantitas baik yang diminta atau yang ditawarkan. QD merupakan quantity demanded atau jumlah kuantitas yang diminta. Sedangkan QS adalah quantity supplied atau jumlah kuantitas yang ditawarkan. Dengan P adalah price atau harga. Harga yang diminta atau harga penawaran, harga permintaan PDPS. Jadi ada dua syarat keseimbangan pasar. Yang pertama adalah QD harus sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Untuk analisis pulang pokok atau titik impas, break even point, akan kita bahas dalam video tutorial bagian kedua setelah ini, tetapi prinsipnya hampir sama. Jadi, prinsip titik impas adalah P-nya itu 0. Jadi nanti akan ada titik temu antara TR, total revenue, dengan total cost-nya atau total biayanya. Kita akan bahas nanti. Nah, untuk lebih mempermudah pembahasan, kita akan masuk ke dalam contoh soal fungsi keseimbangan pasar yang pertama, yaitu di contoh 1
3 di atas. Jadi jika diketahui di situ ada fungsi minus Q plus 4P sama dengan 4, dan satu lagi, saya tulis dulu, nanti saya akan tampilkan dalam writing pad-nya, 3Q ditambah 2P sama dengan 18. Jadi ada 2 persamaan di sini. Yang satu pasti adalah fungsi permintaan dan satu lagi adalah fungsi penawaran. Cari titik keseimbangan pasar, kemudian gambarkan. Saya akan share. Optimize, ya. Baik, berikut saya akan share ya dengan teman-teman. Pad saya, ya, ini. Di sini bisa dilihat, ini adalah tampilan yang tadi, yaitu di mana minus Q ada 2 persamaan di sini. Yang pertama persamaannya adalah yang minus Q plus 4P sama dengan 4. Yang kedua adalah 3Q plus 2P sama dengan 18. Nah, cara yang paling mudah adalah memisahkan atau memindah dahulu P dan Q di ruas yang berbeda. Yang standar adalah P fungsi Q, sehingga dia vertikal. Kalau untuk itu, yang pertama, kalau kita pindah 4P, bisa jadi seperti ini. 4P sama dengan 4-nya tetap di sini, 4. Minus Q-nya, yang bagian ini kita mau pindah ke ruas sisi sebelah sana. Sehingga dia dari plus menjadi minus. Minus Q. Dia jadi dari minus ya. Minus Q dipindah ruas menjadi positif. Sehingga P-nya sama dengan 4 dibagi 4, gitu kan? 1 ditambah 1 dibagi 4, 0,25 Q. Bisa dipahami sampai sini? Kita bisa lihat di sini. 0,25 Q. Itu yang pertama. Jadi, karena tanda di kedua sisinya adalah positif dan positif, artinya dia pasti fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi ketika kita seolah-olah merupakan penjual. Jadi ketika harganya naik, permintaan yang ditawarkan akan meningkat juga. Dua sisi baik P maupun Q-nya sama. Itu yang pertama, kita dapat angkanya. Untuk yang kedua, 3Q yang ini, berarti kita mau buat juga P-nya tetap di sisi sini, Q-nya yang kita pindah ruas ke sana. Dari positif dia jadi negatif. Yang fungsi kedua saya tulis dengan warna hitam, supaya membedakan. 2P sama dengan 18 dikurangi 3Q. P-nya sama dengan 18 dikurangi 3Q dibagi 2. P sama dengan 18 dibagi 2, 9. 9 dikurangi 3 per 2. 3 dibagi 2 adalah ketemu, kita buat dia dalam pecahan saja. 3 dibagi 2, ya 1,5 Q. Tandanya adalah positif di ruas sebelah kiri dan negatif di ruas sebelah kanan. Artinya dia berbanding terbalik. Sebagai konsumen, yaitu fungsi permintaan, ketika harganya turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Jadi kalau ada promo, gitu, pasti kita mau berlomba-lomba untuk ikut. Artinya seperti itu. Nah, ada 2 fungsi yang kita peroleh dari fungsi implisit di atas.
menjadi fungsi eksplisit yang lebih kelihatan perbandingannya atau perbedaannya. Nah, syarat yang pertama tadi, untuk mencari keseimbangan atau titik keseimbangan, dia harus berupa PD sama dengan PS. Sehingga kalau di sini saya buat lagi dengan warna hijau ya, biar lebih kelihatan. PD sama dengan PS. Ini adalah syarat keseimbangan. Ya, PD-nya kita bisa masukkan yang ini, PD, PS-nya dari yang ini. Sehingga kita bisa tulis 9 dikurangi 1,5 Ki sama dengan PS-nya 1 ditambah 0,25 Ki. Ini saya beri pembatas ya, supaya teman-teman tidak bingung. Ya. Sehingga kembali ke sini, kita mau pindahkan Ki ke ruas kiri sama dengan dan S ke, dan angka saja ke ruas sebelah kanan. Sehingga 9 ini nanti kita pindah ke sana, sedangkan 0,25 ini kita pindahkan ke ruas sebelah sana. Sehingga kita peroleh minus 1,5 Ki, yang ini tetap, ya kan, dikurangi 0,25 Ki sama dengan 1 dikurangi 9. Minus 1,5 ditambah atau dikurangkan lagi dengan 0,25 menjadi minus 1,75 Ki sama dengan minus 8. Ini. Sehingga kalau kita naikkan atau kita buat dia di sini ya, Ki-nya sama dengan minus 8 dibagi dengan minus 1,75. Ki-nya ketemu sama dengan, kita hitung dulu dengan kalkulator yang ada di laptop. 8 dibagi 1,75. Ketemu hasilnya 4,57. Ambil 2 angka di belakang koma. 4,571. 1 berarti kita bulatkan ke bawah. 4,57. Ki-nya sudah didapat. Ketika Ki-nya sudah diperoleh, maka dengan secara mudah kita bisa cari nilai P-nya. Nilai P-nya bisa dilakukan dengan 2 cara. Kita bisa memasukkan nilai Ki ini ke dalam PD atau ke dalam nilai PS ini. Coba ya, kita masukkan dengan, nah, kita salin dulu di halaman selanjutnya, di sini. Ini ya, jadi bisa di 4,57 atau yang bisa masuk ke sini PD atau PS. Nah, kita mau buktikan. Kita mau pindahkan dulu. PD sama dengan 9 dikurangi 1,5. Kita tulis lagi. PD sama dengan 9 kurangi 1,5 Ki. Sedangkan PS-nya adalah 1 ditambah 0,25 Ki. 1 ditambah 0,25 Ki. Ki-nya adalah 4,57. 4,57 berarti di sini 1 ditambah 0,25 dikali 4,57. Sedangkan yang di PD berarti PD sama dengan 9 dikurangi 1,5 dikali 4,57. Kita coba hitung ya, bandingkan kemudian. Harusnya angkanya sama. PD sama dengan 9 dikurangi 1,5 dikali 4,57. 1,5 kali 4,57. Hasilnya ada 6,855. Kita bulatkan menjadi 6,86.
Sehingga PD-nya sama dengan dikurangi 9. 2,14. Sekarang kita coba cari kalau kita masukkan ke dalam PS. 0,25 dikali 4,57. Hasilnya ketemu 1,1425. Jadi kita ambil 2 angka saja sehingga PS-nya ketemu 2,14. Baik, mau dimasukkan ke PS dan PD, pasti hasilnya adalah sama. Ya kan? Yaitu P-nya bernilai 2,14. Karena dia titik keseimbangan. Jadi di titik, artinya di titik Q, P, P-nya, di titik Q, P, koordinat ini, yaitu di titik 4,57 dengan 2,14. Nah, di titik ini dia ada titik temu antara penawaran dan permintaan. Inilah yang disebut dengan titik keseimbangan. Titik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Ini adalah titik keseimbangan pasar. Di 4,57 dan 2,14. Sehingga kalau kita kembali mau menggambarkan keseluruhannya, kita lihat ya, kita tulis lagi PD. Sini ya. PD-nya adalah 9 dikurangi 1,5. Kita mau gambar nih sekarang. Kurangi 1,5 G. Sedangkan PS-nya tadi adalah 1 ditambah 0,25 G. Nah, titik koordinatnya untuk keseimbangan adalah 4,57. 4,57 dan 2,14. Ini data-data tadi. Nah, kita mau sekarang coba untuk gambar. Untuk menggambar, karena ini fungsinya adalah fungsi linear, jadi hanya butuh 2 titik untuk menggambar masing-masing. Nah, paling mudah adalah salah satunya kita sama dengan kan 0. Ketika di yang pertama, Q-nya sama dengan 0, Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 9. Karena 9 dikurangi 1,5 kali 0, ya kan? Sedangkan kalau P-nya yang 0, P-nya ini 0, di sini. Jadi, yang di sini kalau P-nya 0, dia jadi 0 sama dengan 9 dikurangi 1,5 Q. 1,5 Q sama dengan 9. Q-nya sama dengan 9 dibagi 1,5. Kita coba hitung dengan kalkulator. 9 dibagi 1,5. Hasilnya ketemu Q-nya 6. Di sini berarti 6. Q, P. Jadi ada 2 koordinat. Yang pertama adalah koordinat Q, P-nya 0,9. Yang kedua adalah 6,0. Sini ya. Nah, untuk PS, kita juga bisa cari koordinatnya Q dan P. Ketika Q-nya 0, P-nya berapa? Ketika ini 0, P-nya berapa? Ketika PS Q-nya 0, berarti P-nya 1. Ketika P-nya yang 0, berarti kalau kita buat 0 sama dengan 1 ditambah 0,25 Q. Jadi, minus 0,25 Q sama dengan 1. Q-nya sama dengan 1 dibagi minus 0,25. Jadi minus 4. Ini minus 4. Kalau sudah ketemu
titik-titik koordinatnya, maka kita dengan mudah bisa menggambarkannya. Ini sumbu X-nya adalah Q, sumbu Y-nya atau yang vertikalnya adalah P. Horizontalnya Q, vertikalnya P. Kemudian kita buat masing-masing koordinat. Yang pertama berarti 0,9, 0,9. Sini ya. 9, 0,9 dan 6,0. Sini. 6. Ini adalah 0,9 titik ini. Sedangkan titik ini adalah 6,0. Titik ini. Nah, ketemu. Sehingga garis yang pertama adalah garis ini. Garis ini merupakan garis permintaan pasti. PD sama dengan 9 dikurangi 1,5 Q. Semakin harganya turun, semakin kuantitinya bertambah. Yang kedua, kita gambar 0,1 di sini. Berarti titik ini adalah titik 0,1, titik ini. Dan minus 4,0. Minus 4,0. Ya, kira-kira ada di sini. Minus 4. Terlalu bawah ini, tunggu. Minus 4 di sini. Jadi ini minus 4,0, titiknya ada di sini. Karena dia di bagian kuadran 2, berarti kita garis gambarkan dia putus-putus. Dan dia akan memotong di 4,57 dan 2,14. Dia akan memotong di daerah ini. (4,57) dan di sini 2,14. Ini adalah titik potongnya. Jadi kalau kita buat garisnya lurus terus, yang penawaran ini adalah PS sama dengan 1 ditambah 0,25. Dia akan memotong di titik ini. Titik inilah titik keseimbangan pasar. Yaitu 2. Bukan 2, tetapi 4. 4,17,214. Ini adalah titik yang ini. Ini adalah titik keseimbangan pasar, di mana fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi di harga 2,14 ini, dan di kuantiti 4,57 ada keseimbangan antara fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Jelas? Itu yang pertama. Jadi fungsi permintaan dan penawaran. Nah, apabila sekarang fungsi dan penawaran tersebut bergeser, kapan dia bergeser? Dia akan bergeser ketika ada perubahan atau perlakuan khusus, yaitu khususnya terkait adanya pajak dan baik pajak maupun subsidi. Jadi kalau pajak, dia akan menambah, akan bergeser. Jadi ketika ada pajak di sini, pengaruh pajak pada keseimbangan pasar, pajak akan berpengaruh, dia menambah harga yang ditawarkan, ya kan? Harganya biasanya kalau kita berbelanja 10.000 ada pajak 10%, berarti bayar 10.000 plus 1.000, 11.000 yang harus dibayar. Jadi ada pergeseran fungsi. Nah, kita akan coba hitung. Jadi sebelum kita menghitung atau mencoba praktek
dari pergeseran, kita harus tahu beberapa komponen penting atau hal penting terkait keseimbangan pasar dan pajak. Jadi ketika ada pengaruh pajak, fungsi permintaannya akan tetap fungsi Q. Dia akan tetap fungsi Q. Yang berbeda adalah fungsi penawarannya. Fungsi penawaran setelah pajak, dia akan ditambah dengan T. Sehingga otomatis keseimbangan pasarnya akan berubah. Nah. Kemudian penerimaan pajak total, pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, ada rumusnya, bisa dicari. Nah, yang mau kita gambarkan atau coba sekarang, kita akan kaitkan kembali dengan gambar yang sebelumnya, tetapi kali ini kita akan berikan tambahan perlakuan pajak di situ. Nah, contohnya, jadi